Halo semuanya, selamat datang di podcast PSDK, podcastnya PSDK. Sebuah podcast yang akan membahas isu-isu seputar pembangunan sosial dan kesejahteraan. Di episode kali ini, kita akan berdiskusi lagi, berdinamika lagi mengenai isu-isu seputar PSDK begitu ya. Dan bersama dengan kami, di sini ada Pak Anton. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Mas Sakib. Terima kasih Pak sudah mau sharing ya di tengah kesibukan Pak Anton seputar riset-riset nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Jadi Pak Anton ini adalah seorang dosen di Departemen PSDK sekaligus pakar pemberdayaan khususnya di bidang pariwisata ya Pak ya. Ya. Jadi membahas banyak riset seputar bagaimana pariwisata dan juga pemberdayaan itu bisa digabungkan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Betul Mas. Menarik sekali Pak. Nah, tentunya akan menjadi isu yang penting juga ya bagi teman-teman mahasiswa dan juga sivitas yang bergelut di bidang pembangunan sosial gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Baik, langsung saja teman-teman pada episode kali ini secara lebih spesifik kita akan membahas mengenai komodifikasi ataupun proses komodifikasi yang terjadi pada sektor pariwisata begitu. Yang pada awalnya sektor pariwisata ini dapat memberdayakan ekonomi lokal gitu ya dan juga masyarakat lokal, tapi pada prosesnya justru proses pariwisata ataupun proses bisnis pariwisata dapat jatuh justru menguntungkan kepada hanya pemain besar saja. Dan dalam isu ini Pak Anton sudah melakukan riset ya Pak ya, khususnya betul. Di Borobudur ya Pak ya, bagaimana proses komodifikasi di destinasi Borobudur. Jalan di sana, ya. Oke, baik. Mungkin untuk awal Pak bisa dijelaskan secara singkat bagaimana risetnya Pak Anton di Borobudur tersebut. Oke, terima kasih Mas Sakib. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu pusat fokus perhatian saya yang lama berbicara atau lama berselancar dengan perkembangan pariwisata. Yang saya pahami itu adalah pariwisata itu sebagai tools of development, dan tentu saja inklusif di situ adalah alat untuk penguatan kapasitas masyarakat. Nah tentu di dalam proses-prosesnya itu banyak dinamika dan kemudian banyak diskusi-diskusi yang sangat kritis tentang pariwisata itu berkontribusi pada masyarakat lokal atau sebaliknya dan seterusnya. Nah ini saya mencoba step forward gitu untuk melihat bagaimana sebenarnya pariwisata itu yang mengabaikan prinsip-prinsip untuk mempertahankan penghidupan masyarakat lokal itu gitu ya. Jadi lalu saya pakai istilah komodifikasi penghidupan gitu ya. Komodifikasi penghidupan. Komodifikasi penghidupan. Jadi kita paham semuanya itu bahwa komodifikasi itu tidak semuanya negatif, ya. Tetapi kalau dia eksesif itu yang akan merusak. Itu yang pertama. Yang kedua, penghidupan itu harus berkelanjutan. Kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah sustainable livelihood ya. Nah, itu. Nah, kemudian itu bagaimana nih bisa dilihat ini di lapangan gitu. Apa yang bisa kita jelaskan secara ilmiah bahwa pariwisata yang bisa dijadikan sebagai tools of development itu kemudian menciptakan ekses yang berlebihan dalam bentuk komodifikasi ya, di mana masyarakat itu kemudian kehilangan aset ya, dan itu tidak semata-mata kehilangan aset ekonomi loh. Ya. Jadi penghidupan itu tidak hanya ekonomi, ya aset culture juga, yang tangible maupun yang intangible khususnya itu. Nah ini akan bagaimana ke depan ini komunitas-komunitas yang ada di kawasan-kawasan strategis pariwisata kita itu. Dan ini not only case Indonesia ya, bukan hanya case Borobudur, itu di hampir di seluruh belahan dunia ini yang membangun pariwisata itu secara tidak terencana dengan baik gitu. Itu sebenarnya Mas apanya intinya. Jadi pada intinya adalah tadi ya bahwa ekses gitu ya, ketika seharusnya pariwisata itu bisa mengembangkan ya ekonomi lokal, tapi ketika komodifikasi ini terjadi secara berlebihan itu apalagi mengganggu mata pencaharian ataupun penghidupan. Mungkin yang selanjutnya Pak, kira-kira lebih spesifik lagi apa yang kemudian dimaksud dengan komodifikasi di bidang mata pencaharian gitu Pak. Mungkin ada contoh ataupun lebih
ceritanya Ya. seperti apa gitu. Ya, makasih Mas. Jadi komodifikasi itu ketika satu sektor ekonomi itu dipush dengan kecepatan maksimal gitu ya, itu ya. Jadi dan bergantung pada satu sektor itu yang terjadi apa? Komodifikasinya itu sangat eksesif gitu ya. Nah, yang saya katakan dalam kasus Borobudur misalnya di beberapa desa-desa wisata yang di sana itu kan yang paling nyata itu adalah semua alih fungsikan jadi aset-aset atau jadi sumber-sumber daya pariwisata gitu ya. Jadi kalau saya katakan dikomersialisasi barangkali terlalu masih jauh. Tapi maksud saya itu adalah bagaimana aset-aset penghidupan itu yang tidak hanya ekonomi, ada culture, budaya di sana, kemudian sosial juga sangat penting itu. Kemudian itu hanya sebagai orkestrasi, ya, orkestrasi yang diperuntukkan untuk pariwisata misalnya. Apapun yang ada di sana selalu pariwisata, pariwisata. Tapi sampai kapan ini bisa dipertahankan? Karena masyarakat itu di sana tidak bisa bergantung hanya pada satu sektor, ya, harus ada juga sektor-sektor yang menjadi penyangganya atau bahkan juga sektor yang non pariwisata itu bisa jadi yang sektor utama, kemudian pariwisata yang penyangga gitu loh. Sehingga proses-proses komodifikasi itu bisa berjalan lebih lambat gitu. Kita bilang bukan tidak ada komodifikasi ya. Jadi itu di mana-mana kalau sudah bicara ekonomi pasti ada komodifikasi. Tapi jangan sampai itu terlalu berlebih gitu ya. Atau itu Mas. Jadi yang terjadi di Borobudur ya, memang kita tahu bahwa Borobudur ini salah satu destinasi pariwisata yang global dan secara nasional dikenal semuanya dan karena ini destinasi super prioritas ya dari pemerintah ya. Jadi memang karena masyarakat tahu ini gitu ya. Jadi semua mata pencarian itu difokuskan. Mungkin ada contoh misalnya yang sebelumnya bertani gitu ataupun sebelumnya melakukan aktivitas yang lain itu jadi semuanya bergeser gitu ya ke untuk mendukung pariwisata ini ya. Ya, sebenarnya boleh-boleh juga itu ada logikanya juga. Tetapi kemudian adalah kalau kita harus menyadari bahwa beda sektor-sektor ekonomi seperti pertanian barangkali ataupun perdagangan, pertambangan itu kan punya karakter yang relatif itu bisa bisa stabil gitu ya. Tapi pariwisata itu kan fluktuatif gitu. Kita mengecek misalnya di sana itu ya hanya akhir pekan, kemudian juga nanti Lebaran ini gitu loh. Di situ lalu kalau semuanya dikonversi menjadi aset-aset pariwisata, kemudian setelah itu apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian memang ada diversifikasi skill dalam arti orang yang dulunya tani sekarang sudah bisa misalnya bikin kerajinan dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa gitu. Ada juga yang hilang, skill bertani itu jadi hilang. Orang nggak tahu lagi bagaimana misalnya, ini contoh aja meskipun tidak case-nya Borobudur dalam riset saya itu, orang yang dulunya tahu bagaimana mengantisipasi kemarau misalnya gitu ya. Sebagai petani dia kan ada lokal knowledge-nya seperti itu. Itu kan hilang gitu loh. Nah, sekarang kita lalu bicara apakah pariwisata ini maksudnya ke sana gitu loh. Mengabaikan semua itu yang modal-modal culture seperti itu gitu. Itu sebenarnya Mas. Jadi kita mencoba melihat apakah pertama itu bahwa komodifikasi itu berjalan. Jadi eksesnya ada. Yang mau saya coba lihat itu adalah kira-kira masyarakat yang di sana itu punya bagaimana mereka meresponnya itu gitu loh. Ya, jangan-jangan mereka memang happy dengan itu, atau ada juga yang gelisah gitu ya, nggak punya daya, lalu apa boleh buat gitu. Gitu. Nah ini sebenarnya yang step pertama yang mau saya lihat untuk memahami bagaimana mereka mempertahankan penghidupannya atau melanjutkan penghidupannya ke generasi-generasi berikutnya gitu.
Tadi yang menarik adalah ini ya Pak, harusnya memang tadi ya, ketika ada pergeseran mata pencaharian di situ ya, misalnya dari petani, kemudian dia melatih skill baru menjadi membuat karya ataupun buka jasa, tapi ada efek samping gitu ya, jadi di mana bisa jadi mereka kehilangan skill yang awal, yang mungkin itu fondasi mereka dalam mata pencaharian itu, dan itu menjadi hilang karena atas nama mereka lebih memilih bisnis pariwisata. Di saat yang sama memang bisnis pariwisata ini tadi ya Pak ya, mungkin bisa jadi tidak sustainable gitu ya, karena mungkin hanya bergantung pada momen tertentu dan sangat rawan tadi ya, katakanlah ada krisis gitu seperti pandemi itu pariwisata menjadi sektor yang sangat terdampak gitu ya. Selain itu Pak, mungkin di kasus Borobudur adakah ya, ini kan mulai terjadi komodifikasi gitu, apakah juga ada pengaruh dari pemain besar gitu Pak yang kemudian bermain di sektor ini sehingga selain sudah terjadi komodifikasi tapi juga ada pemain besar gitu sehingga arahnya menjadi semua ke komodifikasi ini? Kalau kebetulan yang kita teliti itu di salah satu desa di sana ya. Jadi pemain besar dalam arti itu saya mengatakan secara umum itu sebenarnya pariwisata itu tidak capital intensif ya. Lebih labor intensif, meskipun pada saat yang sama ada juga memang perusahaan-perusahaan besar. Nah, di Borobudur itu sepertinya tidak begitu menonjol, terutama di desa itu. Yang terjadi tapi adalah bahwa investasi itu investasi yang ya biasa lah. Kalau di mana ada kue kan di situ, di mana ada kuda di situ ada semut gitu ya. Jadi semut-semutnya itu pasti datang gitu ya. Nah, di sinilah terjadi alih fungsi, alih kepemilikan lahan, meskipun beberapa masih dikerjakan misalnya oleh orang-orang lokal gitu ya. Nah, itu gambaran di desanya yang namanya itu sampai perampasan lahan gitu, dalam konteks bahwa itu dikuasai oleh katakanlah misalnya pemilik modal besar gitu ya, tidak belum terjadi, belum sampai level itu ya. Tetapi ada dua Mas Sakib yang kita perhatikan itu. Kalau ada nanti konsentrasi aset itu pada tangan satu orang atau beberapa orang, katakanlah tetap orang desa gitu. Gitu. Itu juga kan jadi problem tuh. Ya, konsentrasinya di dua orang gitu ya. Nah, yang kita temukan misalnya ada orang lokal, dia pemilik kapital politik. Ya toh? Kemudian dia kapital ekonominya juga otomatis akan naik gitu. Kemudian dia akan mengokupasi aset-aset penghidupan yang ada di sana gitu, otoritasnya kuat sehingga orang hanya menerima misalnya. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi tidak harus dipandang dari orang investor dari luar misalnya. Bahkan orang lokal pun bisa menjadi pemain besar di situ. Benar, ada pemusatan aset itu pada tangan beberapa orang gitu. Itu bisa saja terjadi. Menarik ya. Jadi kadang kita melihat yang melakukan perampasan atau pengalih fungsian itu orang luar. Meanwhile padahal ya juga bisa jadi dari orang lokal sendiri yang mengkonsentrasi bukan hanya ekonomi tapi juga power politik gitu ya Pak. Iya, benar. Selanjutnya Pak, mungkin proses yang mungkin Pak Anton temukan ya. Kalau kita kan ini berdasarkan kuantitatif ya Pak ya, risetnya ya. Ini untuk melihat respon ini secara umum Pak, bagaimana respon masyarakat di sana mungkin ya terkait dengan apa yang terjadi di Borobudur, khususnya tadi ya adanya komodifikasi mata pencaharian gitu Pak. Ya, saya melihat pertama bahwa masyarakat di desa itu Candirejo ya, karena sudah lama ya, lama pariwisata ini kan sudah lama. Mereka juga mungkin sudah generasi kedua atau bahkan ketiga, jadi sudah agak familiar dengan namanya dunia pariwisata yang monokui, terbiasa gitu, dengan ini. Dengan itu, ya toh. Jadi kalau dibuat pembagiannya secara dikotomis ya nggak terjadi memang, tidak ada yang pro kontra yang sangat nano. Jadi mereka melihat itu sebagai satu fenomena yang harus direspon dengan caranya sendiri gitu ya. Ya, kultur masyarakat di sana itu kan kultur yang sangat aneh ya, harmoni ya. Jadi sangat itu juga itu bisa saya sebut itu sebagai modal sebenarnya yang sangat kuat di sana, sehingga mereka tidak menganggap ada kegentingan yang memaksa gitu. Oh iya ya. Sehingga frontal ya
Meskipun ada kelompok-kelompok juga, kelompok-kelompok masyarakat yang kita ajak bicara itu ya ada semacam keresahan juga, tapi Tidak mungkin frontal karena tidak punya ya seperti itu. Nah biasanya mereka yang berpendidikan tinggi itu justru yang lebih kritis. Iya. Gitu. Ya, jadi kami menemukan misalnya kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi itu mulai mempertanyakan gitu. Ini apa tourism for whom gitu ya. Ketika mereka melihat ada proses-proses siapa yang saya diuntungkan tadi, gitu ya. gitu. Kalau masyarakat yang mohon maaf yang mungkin pendidikannya agak menengah itu kan tidak sampai detail dia mempersoalkan fenomena itu, tapi orang berpendidikan agak tinggi itu ya kita tahu juga ada yang master segala macam itu, yang S2 ya mereka mulai mempertanyakan itu sebenarnya. Ini kalau proses-proses begini kira-kira seperti apa ke depannya gitu. Ya, jadi dilihat dari background mungkin sebenarnya sudah ada ya yang merasakan ya keresahan ada terhadap itu, ya. Proses yang terjadi, tapi mungkin secara umum sebenarnya tidak sampai yang frontal gitu ya Pak ya. Nah. Tapi mungkin tadi Pak nyambung dengan tadi ya keresahan oleh orang-orang yang tadi ya berpendidikan tadi, sebenarnya kalau Pak Anton melihat sendiri ya dari sekilas gitu, kalau proses seperti ini terus terjadi gitu Pak, kira-kira resiko yang terjadi itu apa ya Pak Anton ya dengan proses komunikasi yang terus berjalan ini? Yang saya kira gini, kalau mereka melihat itu gini loh Pak, Mas Sakib, yang mereka pertanyakan itu sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan supaya ini prosesnya itu tidak makin cepat gitu ya, buka ruang dong gitu ya, kurang lebih seperti itu. Apa ya ruang yang perlu dibuka untuk masyarakat di sini supaya komodifikasi itu tidak sampai berujung pada marginalisasi, gitu. Kira-kira masih baru selevel itu. Jadi tidak mengatakan misalnya si A itu harus begini, enggak. Jadi ini adalah fakta bahwa pariwisata itu eksis di sini. Itu fakta. Nah, tapi bagaimana caranya supaya dengan realitas seperti ini kita tidak menghendaki juga penghidupan masyarakat itu terkikis. Jadi harus dicari solusinya. Nah, salah satu contoh mereka misalnya katakan siapapun yang berperan itu, siapapun orangnya, pihak manapun yang berperan itu, maka perlu ditambah ruang-ruang bagi masyarakat yang ada di sini untuk kalau dia tidak bertani, skill apa yang skillnya itu yang sustainable gitu. Jadi bukan skill hanya sekedar besok ada event di Borobudur, dia bisa menyaji, setelah itu mau ngapain nggak tahu juga. Ya, skill yang bukan hanya ketika pariwisata di sana itu ramai, kemudian orang-orang desa itu tukang parkir. Ya, bukan yang itu yang diharapkan gitu ya. Tapi mungkin ada upskilling yang membuat mereka itu bisa sustainable livelihood-nya itu, meskipun tadi saya katakan misalnya nggak petani gitu ya nggak apa-apa deh gitu, tapi ya ada skill yang lebih sustainable gitu. Itu yang mereka harapkan gitu. Tapi nggak didefinisikan loh Mas. Iya. Jadi ya memang sejauh ini masih belum terlihat, tapi memang ke depan berarti perlu diversifikasi skill ataupun pemanfaatan skill yang tidak berhenti dan hanya bergantung pada sifatnya eventual gitu ya, nunggu ada event kemudian parkir ataupun jualan, tapi yang di luar itu yang lebih sustainable gitu ya Pak. Kalau pengalaman Pak Anton gitu ya, mungkin kan Pak Anton udah berkeliling Indonesia bahkan dunia gitu Pak, mungkin ada apa atau mungkin ada best practice apa gitu Pak yang sudah dilakukan di tempat lain gitu ya terkait hal ini gitu, dan sebenarnya ini paling tidak bisa jadi contoh gitu bagi daerah lain yang mungkin juga mulai proses terjadinya komodifikasi di bidang pariwisata gitu. Ya, pertama mungkin yang saya bilang tadi membuka ruang itu sederhananya begini Mas. Kalau ada masyarakat di sana itu misalnya yang buka homestay, ya toh. Nah, kemudian ada juga orang lain yang buka homestay yang tanda petik tadi investor tadi yang dari luar tadi, gitu, ya toh. Nah, ada nggak hubungan mereka? Jadi yang mau kita dibuka ruang itu, ya jangan dibiarkan dia bertarung sendiri dengan orang-orang yang punya kapital yang lebih besar, atau hotel-hotel yang besar-besar di sekitarnya yang elit. Ini kan keterkaitan keduanya kan enggak ini, bahkan jadi naik ke panggung gitu bertarung gitu, ya toh.
Nah, itu artinya pariwisata itu mempersempit ruang bagi mereka, bukan membuka. Harusnya ini berkolaborasi mereka. Contoh gini, ada satu di Manado Tua itu di Bunaken ya, Taman Nasional Bunaken itu ada investor, gede investornya. Itu dari investor Austria, dia bangun homestay, jumlahnya itu 14 homestay. Dan orang sana tidak punya skill, tidak punya capital untuk bangun homestay yang bisa melayani diver internasional itu. Ya, nah, apa yang dia lakukan? Dia tidak membangun homestay itu semua bahan lokal. Atap dari daun kelapa, dinding daun kelapa, tiang daun, semua dari situ. Nah, dari mana dia dapat itu? Dari petani. Ya loh. Nah, ikan pasti dia dengan nelayan. Nah, dia buat caranya begini. Supaya ada transfer of knowledge, dia katakan 2 dari 14 homestay ini adalah milik warga. Jadi ada namanya sistem gilir gitu loh Mas. Kalau ada tamu, ini homestay 1, 2, 3 ini isi dulu. Besok kalau ada tamu baru harus 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi harus semua kebagian. Uang itu baru diberikan kepada masyarakat. Yang 2 homestay itu, apakah rugi mereka? Enggak, karena masyarakat itu support, gitu. Yang nanam sayur kan enggak daripada beli ke Manado, kan lebih bagus di situ dibeli di situ milik masyarakat. Daripada beli ikan ke pelabuhan di Manado, ya pakai aja di situ. Kapal-kapal juga kapal-kapal yang ya memang dimodifikasi ya supaya safety dan security-nya itu lebih bagus. Itu juga kerjasama dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi semua sama-sama hidup gitu loh Mas. Tidak ada yang ditinggalkan. Ini naik dewe, ini ya masih nah, kayak begitu. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kita menciptakan lewat pariwisata itu, pemberdayaan itu harus ada kolaborasi antara, kalau ada yang satu punya power gitu, ini diajak gitu. Jadi bukan dibiarkan, apalagi dimatikan gitu. Nah, pola-pola kolaborasi seperti itu bisa memperkuat keberdayaan masyarakat dan itu akan menjamin penghidupan mereka lebih lama. Ya, baik, jadi case yang digunakan tadi menarik ya, bahwa sebenarnya pemain besar pun, karena kita nggak bisa menafikan juga ya, kadang emang tidak semuanya bisa serba lokal, bisa mengkolaborasikan gitu ya Pak ya. Kalau disuruh masyarakat lokal bikin hotel bintang 3 ya sama apa. Iya, betul. Jadi tetap perlu ya Pak, tapi memang kemudian yang menarik adalah ternyata investor besar ini juga bisa memanfaatkan apa istilahnya potensi lokal dan itu berkaitan dengan mata pencaharian para masyarakat lokal ini, dan juga bisa dikembalikan ke masyarakat lokal sendiri tadi ya, dapat dari homestay-nya itu. Dan kalau seperti itu mungkin sebelum menutup gitu ya, ini apakah kemudian untuk mengatur seperti itu diperlukan intervensi pemerintah Pak, biar memastikan bahwa tiap investasi yang masuk ataupun ketika ada pemain besar yang masuk itu bisa benar-benar memanfaatkan potensi lokal itu apakah perlu intervensi dari pemerintah sejauh ini? Itu idealnya seperti itu, tetapi kan pertanyaan kadang-kadang kan begini Mas, intervensi pemerintah ini juga kadang-kadang tidak dieksekusi sampai ke hilir gitu ya, hanya sebatas komitmen-komitmen seperti itu. Tidak hanya soal ngatur, tapi juga ada insentif bagi investor misalnya. Jadi misalnya dalam konteks Manado Tua itu, kalau seperti itu misalnya kan harus ada insentif dari pemerintah. Ya sudah. Itu Anda ini istilahnya itu bikin infak Anda kepada masyarakat di sini dua homestay seperti itu, ya sudah saya berikan Anda diskon pajak lah itu, keringanan pajak untuk bisnis Anda itu sekian. Nah, jadi itu kolaborasi itu seperti itu gitu. Jadi sama-sama berbuat dan sama-sama nguntung gitu loh. Jadi bukan dengan menjejali aturan-aturan seperti ini ya investor kemudian, nah ini aku datang berbisnis ke sini kok dipalak terus kan gitu bahasanya. Jadi sama-sama gitu Mas. Itu ruang-ruang itu bisa diciptakan asal tahu bagaimana kondisi-kondisi lokal yang sedang dipelajari
berbisnis kita harus mempelajari bagaimana kondisi-kondisi lokal. Saya mengatakan bukan semua masyarakat itu familiar dengan model Manado 2. Ya ada di tempat lain itu ya nggak gagal juga. Tapi penting sekali bagi kita bahwa kehadiran pembangunan itu di tengah-tengah masyarakat itu harus menjamin penghidupan mereka, bukan malah meruntuhkannya gitu. Itu intinya, Mas. Ya, itu jadi tadi ya mungkin kayak semacam closing statement gitu. Jadi poin penting adalah pentingnya itu ya mempelajari pembangunan sosial, mungkin itu ya Pak ya. Karena kan kita ya di PSDK kan belajar mengenai sustainable livelihood approach ya. Dan juga kita menekankan pentingnya partisipasi masyarakat gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya kita ya sebagai mahasiswa PSDK nanti dan juga ketika kerja gitu ya juga bagaimana menerapkan apa ya, value tadi atau prinsip tadi apa ya untuk bagaimana memastikan bahwa contohnya ya tadi ya memastikan bahwa ketika ada pemain besar masuk dalam pengembangan pariwisata misalnya itu kita bisa menerapkan tadi ya bagaimana kemudian ini bisa berkontribusi gitu ya bagi masyarakat lokal. Benar, benar Mas Akib. Jadi selalu pegang gitu ya, perubahan itu adalah perubahan yang meminimalisasi kerentanan. Bahkan perubahan itu sebenarnya menghilangkan kerentanan gitu. Seharusnya bukan menciptakan kerentanan baru gitu, kira-kira begitulah. Oke. Baik, itu tadi semacam closing bahwa perubahan itu bukan untuk menciptakan kerentanan tapi harusnya menghilangkan kerentanan itu. Baik, Pak Anton, mungkin terakhir Pak, mungkin sebelum kita tutup tadi kan ini publikasi ya Pak. Kita kira-kira bisa dibaca di mana Pak itu tulisannya Pak Anton ini? Sudah bisa dibaca di Journal Ilmu Sosial dan Humaniora. Itu tuh terbitannya tahun 2024, volumenya saya lupa gitu, volume 4 apa volume. Nanti kita sertakan linknya bisa dicari dan itu sudah dalam bahasa Inggris. Siap. Jadi teman-teman bisa baca ya, bisa. Sebagai studi awal ya. Ada mahasiswa sudah saya tawari juga gitu, supaya nulis juga seperti itu. Siap, kalau begitu terima kasih Pak Anton sudah sudah sharing-sharing something, semoga bisa jadi pelajaran penting ya. Nanti siapa tahu yang nonton mahasiswa maupun praktisi pariwisata itu sendiri. Ya. Baik, kawan PSDK, sekian dari episode kali ini. Kita sudah membahas banyak ya mengenai komodifikasi dan pariwisata, dan nantikan episode-episode podcast PSDK lainnya yang tentu lebih menarik. Sekian dari saya tutup. Selamat siang.